Jenny menunduk, merasa canggung. Tidak bisakah kita melakukannya secara perlahan? Kita sudah menikah, jadi lama-kelamaan orang-orang pasti akan mengetahuinya. Menyadari kecemasannya, Julian menghela napas dan berkata, "Baiklah. Tapi setidaknya kamu bisa menemaniku ke kantorku. Aku ingin memperkenalkanmu kepada tempat kerjaku." Jenny tersenyum dan mengangguk setuju. Setelah sekitar 15 menit, mereka tiba di rumah Julian. Ia meminta Jenny untuk masuk terlebih dahulu karena ada panggilan telepon yang harus diambil. Jenny mengangguk dan melangkah masuk ke dalam rumah. Di ruang belajar, Julian menelepon asistennya, Rafael, dengan nada serius. "Ambil smartphone terbaik yang ada dan bawa ke sini. Juga, dapatkan SIM baru untuk Jenny dengan nomor yang sama. Aku beri waktu 20 menit. Rafael, yang terkejut dengan perintah mendadak itu, segera bergegas. Dia tahu betapa keras dan dinginnya hati bosnya ketika berhadapan dengan pekerjaan, dan ia hanya bisa berdoa agar Tuhan melindungi mereka yang menentang bosnya. Setelah Julian mengakhiri panggilan, ia menemukan Jenny sedang tidur di sofa. Dengan lembut, ia mengangkatnya dan membaringkannya di tempat tidur, lalu menutupinya dengan selimut. Ia duduk di sampingnya beberapa saat, mencium keningnya dengan lembut dan berkata, "Suatu hari nanti, aku akan menjadikanmu milikku sepenuhnya. Aku akan menunggumu jatuh cinta padaku." Setelah itu, Julian keluar dari kamar menuju ruang belajarnya. Ketika Julian pergi, Jenny terbangun dan merasa hangat di hatinya mendengar kata-kata Julian. Meskipun tidak mengerti sepenuhnya mengapa Julian begitu peduli padanya, ia merasa tersentuh oleh kesungguhannya. Dikelilingi oleh perasaan ini, Jenny akhirnya tertidur kembali. Di ruang belajar, Julian menelepon Chico. "Apakah semuanya sudah siap?" Chico menjawab dengan penuh semangat, "Ya, bos. Tim Quartz siap dan menunggu perintahmu." Julian tersenyum dan berkata, "Mari kita tunggu sebentar. Aku ingin melihat apa yang mereka punya." Chico memahami maksud bosnya dan berdoa agar orang-orang yang melawan Julian tidak menghadapi nasib yang buruk. Setelah itu, Julian mengingatkan, "Bagaimana dengan pengawal yang aku minta untuk istriku?" Chico menjawab, "Semua sudah beres." Puas dengan jawaban itu, Julian menutup teleponnya dan merenung. Ia mengingat kembali saat ia menggantikan ayahnya sebagai CEO perusahaan Bagotama dan pemimpin dunia bawah. Bagotama adalah perusahaan multinasional besar yang sering menghadapi ancaman. Untuk melindungi bisnisnya, kakeknya, Herman, memasuki dunia bawah. Seiring waktu, pengaruh kakeknya juga meningkat, dan kini, setelah ayahnya, Julian lah yang memimpin dunia bawah. Julian menyadari bahwa keluarganya telah terbiasa dengan dunia ini, tetapi Jenny tidak. Ia satu-satunya kelemahan Julian, dan jika musuh mengetahuinya, hidup Jenny bisa terancam. Julian bertekad untuk menjaga Jenny dengan cara apapun dan tidak meninggalkan dunia bawah. Ketika Jenny terbangun, sudah malam. Ia menemukan dirinya sendirian dan memutuskan untuk memeriksa kamar mandi sebelum turun ke bawah. Di ruang tamu, ia melihat seorang pelayan sedang membersihkan. "Di mana Julian?" tanya Jenny. Pelayan itu menundukkan kepala dan menjawab, "Tuan muda ada di ruang belajarnya." Jenny mengangkat alis, bertanya, apakah dia bekerja larut malam setiap hari? Saat pelayan menjawab, bel pintu berbunyi. Pelayan membuka pintu, dan Rafael, yang terlihat kelelahan dan berantakan, masuk dengan tergesa-gesa. Melihat kondisi Rafael, Jenny khawatir dan bertanya, "Apa yang terjadi, Tuan Rafael? Kenapa kondisimu seperti ini?" Rafael masih terengah-engah, hanya bisa meminta air. Jenny meminta pelayan untuk memberinya air, dan Rafael menjelaskan bahwa dia harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengganti SIM setelah teleponnya hilang.
Ia khawatir tentang reaksinya dari Julian dan merasa bahwa hanya Jenny yang bisa membantunya. Rafael memandang Jenny dengan penuh harapan, memohon, "Tolong, Nona, selamatkan aku. Bos akan membunuhku jika tidak ada perubahan. Tolong bantu aku." Jenny terkejut melihat keadaan Rafael dan dengan tegas berkata, "Tenang saja. Aku akan membantumu. Tapi ceritakan dulu apa yang sebenarnya terjadi." Rafael mulai menjelaskan dengan cemas. Jenny mengerutkan alisnya dan berkata, "Bagaimana bisa dia bekerja seperti itu? Ini bukan tanggung jawabmu. Aku akan berbicara dengannya. Jangan khawatir." Dengan tampak seperti menghapus air mata, Rafael mengucapkan terima kasih dengan tulus. "Terima kasih, Nona." Jenny mengangguk dan bertanya, "Tuan Asisten, apakah dia sering lembur seperti ini?" Rafael menjelaskan, "Dia seperti robot. Dia benar-benar gila kerja. Jika bisa, dia akan bekerja 24 jam sehari tanpa tidur. Di kantor, dia sering lupa makan dan sering jatuh sakit karena kurang tidur. Dokter menyarankan tidur minimal 8 jam, tapi dia bahkan tidak tidur selama 4 jam. Dia benar-benar terobsesi dengan pekerjaan. Aku berharap ada yang bisa mengendalikannya." Jenny menggelengkan kepalanya dan bangkit berdiri. "Aku akan pergi ke ruang belajarnya untuk memastikan dia istirahat," katanya sambil melangkah menuju pintu. Rafael mengamati dengan takjub, bertanya, "Nyonya, mau kemana?" Jenny menjawab, "Aku akan membawanya ke tempat tidur. Dia butuh istirahat." Rafael membuka mata lebar-lebar. Tidak ada yang berani mengganggu bos saat bekerja. Jenny adalah pesan beberapa hidangan lagi dan aku akan meneleponnya. Pada saat yang sama, Chandra Haris meninggalkan Antique Street dengan putus asa. Menghentikan taksi dan berkata kepada pengemudi, "Pergi ke Classic Mansion." Alasan utama Chandra Haris ingin pergi ke Classic Mansion dengan tegas, Jenny mendekat dan mengambil dokumen dari tangan Julian. Rafael tersentak melihat adegan tersebut. Biasanya, bawahan yang berani melakukan hal ini akan menghadapi akibat serius. Rafael ingin memberikan hormat pada bos wanitanya, tetapi dia menahan diri. Julian menoleh dengan tatapan dingin, tetapi ketika melihat Jenny berdiri di depannya, matanya berubah lembut. "Kamu manusia, bukan robot," kata Jenny sambil melemparkan dokumen yang diambilnya. Julian, sedikit terkejut, mencoba mengabaikan komentar Jenny dan mulai mengetik di komputer. "Kapan kamu bangun?" Jenny menutup laptop dengan tegas dan mengulangi, "Aku bilang kamu manusia, bukan robot." Julian bersandar pada kursinya dan bertanya, "Apakah kamu makan sesuatu setelah bangun tidur?" Jenny merasa frustrasi. "Apa yang sedang kamu lakukan? Mengabaikanku tidak akan menyelesaikan masalah. Tuan Asisten sudah memberitahuku segalanya." Julian memandang Rafael dengan tatapan dingin. Rafael terkejut mendengar namanya disebut. Dia mulai berpikir bahwa Jenny tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga bisa menghukumnya. Jenny melihat tatapan Julian pada Rafael dan berkata, "Jangan tatap dia seperti itu. Aku bertanya padanya dan dia memberitahuku tentang kondisi kerjamu yang ekstrim. Beruntung aku menanyakannya. Jika tidak, bagaimana aku tahu suamiku sampai sebegini gila kerja?" Julian menatap Rafael dengan tatapan yang seolah mengatakan, "Aku akan menanganimu di kantor nanti." Lalu dia beralih kembali ke Jenny, merasakan kemarahan yang jelas di matanya. Merasa tertekan, Julian akhirnya menjawab, "Tidak begitu. Dia berbohong." Jenny menamparkan meja dengan keras. "Oh, aku tahu siapa yang berbohong dan siapa yang tidak. Tuan Asisten memberitahuku bahwa kamu bekerja siang dan malam, hampir tidak tidur, dan sering tidak makan. Dokter bahkan menyarankan agar kamu tidur minimal 8 jam.
Julian menoleh ke arah Rafael dan mengumumkan, tidak ada bonus untukmu selama 3 bulan. Jenny, tidak puas, membenturkan tangannya ke meja lagi. Aku tantang kamu untuk melawan ini, Julian. Rafael memuji bos wanitanya dalam hati. Akhirnya, seseorang bisa menyelamatkannya dari kemarahan bosnya. Jenny menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan amarahnya. Aku telah memutuskan sesuatu. Karena kamu tidak punya orang lain yang mengawasi, maka aku akan bertindak. Mulai besok, kamu hanya boleh bekerja 1 jam setelah makan malam dan tidak akan meninggalkan rumah tanpa sarapan. Aku akan menyiapkan makan siang untukmu di kantormu sendiri. Bisnis bisa dicari, tetapi kesehatanmu lebih penting. Setelah mengatakan itu, Jenny berbalik dan meninggalkan ruangan. Julian masih terkejut. Jenny benar-benar peduli padanya dan bahkan berencana menyiapkan makan siang untuknya setiap hari. Dia merasa tersentuh dan senang dengan perhatian Jenny. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.